Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jadilah seorang muslim yang penyayang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim nomor 2318. Dalam konteks pengasuhan berbasis hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengatakan ada 4 hak dasar anak. Yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, dan yang keempat adalah hak partisipasi. Anissa Wahid mengatakan prinsip pengasuhan yang pertama adalah orang tua harus memperhatikan keunikan setiap anak. Dalam hal ini kita mendidik anak secara fitrah. Setiap anak memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Kita tidak bisa sama rata memperlakukan mereka, masuki dunia mereka dengan kepribadiannya. Yang kedua, prinsip kasih sayang. Mendidik anak penuh dengan kasih sayang tanpa kekerasan. Yang ketiga adalah mendidik anak dengan memberikan contoh teladan yang baik. Selain menjadi orang tua biologis bagi anak-anak kita pun bisa menjadi orang tua bagi komunitas. Mengapa? Karena tidak semua anak terlahir dari keluarga yang harmonis. Tidak semua anak memiliki orang tua yang utuh. Tidak semua anak memiliki orang tua yang paham bagaimana memberikan pengasuhan berdasarkan hak-hak mereka. Maka menjadi orang tua bagi komunitas, di sini kita bermetamorfosa dari kesolehan pribadi menuju kesalehan sosial. Kita bercoba untuk mendidik anak-anak orang lain, memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, dan ketulusan. Semoga anak-anak ini bisa memiliki atmosfer yang baik untuk tumbuh kembangnya, karena mendidik anak orang lain sama dengan mempersiapkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak kita di masa kini dan masa depan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Kebutuhan utama yang harus kita berikan kepada anak-anak saat ini adalah kebutuhan mereka akan udara psikologis. Mengapa udara psikologis? Ibaratnya ketika kita berada di sebuah tempat, udara semua tersedot, maka yang paling dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah kebutuhan mereka untuk bernapas. Nah, udara psikologis inilah yang harus diberikan oleh orang tua agar anak-anak kita nantinya ketika menemui masalah, mereka tidak akan pergi keluar, tidak akan mencari lingkungan, tidak akan mencari orang-orang yang salah, tetapi mereka akan kembali ke rumah untuk menemui orang tuanya. Semoga semua orang tua bisa membekali dirinya untuk menjadi orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Karena anak-anak kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, penuh dengan fitnah. Ketika anak hidup melalui masa traumatik dalam kehidupannya, maka anak akan memasuki sebuah fase krisis. Setelah fase krisis ini akan ada 2 jalan yang dipilih oleh seorang anak yang punya pengalaman traumatis. Jalan yang pertama adalah ketika dia fokus pada tugas, dia membalik energinya. Dengan trauma-trauma yang dia miliki, dia berusaha untuk membagi hal-hal yang baik, membagi pengalamannya, sehingga anak-anak lain tidak mengalami hal yang sama dengan apa yang dia rasakan. Dia membalik energi traumatiknya menjadi sebuah kekuatan, sehingga dia bisa menjadi motivator, menjadi inspirator bagi anak-anak lain agar hidup lebih baik ketimbang dirinya. Yang kedua adalah ketika anak kemudian mengalami fase terpuruk. Jadi 2 jalan yang dipilih ini, yang kedua adalah terpuruk. Di sini anak kemudian menjadi orang yang lebih buruk dari sebelumnya. Untuk itu diperlukan pendampingan psikologis dari para pakar, kemudian dari orang-orang yang menekuni dunia terapi agar anak-anak ini nanti tidak mengalami gangguan perilaku. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.